Episode 11 Sumpah Darah di Ranjang 202 untuk melampiaskan luka yang makin hari makin menganga. Kayla memberontak pada kesunyian pernikahannya. Ia berselingkuh dengan ajudan suaminya, lalu dengan tukang kebun. Akhirnya, pada suatu sore yang basah oleh cemburu, Mr. Van Houten pulang dan mendapati istrinya memeluk sopir pribadi di ranjang utama. Amarahnya meledak. Algojo dipanggil. Hukuman dijatuhkan. Sopir itu dihabisi dan ditanam di belakang rumah besar. Tanah yang kelak menjadi bangunan kecil yang disebut gudang. Kayla sendiri diseret, dihina, dipermalukan, dipaksa menanggung aib dan sebelum napasnya putus, ia berikrar akan menuntut balas kepada lelaki manapun yang tinggal di rumah itu. Setelah Kayla dikuburkan di sisi makam si sopir, kabar-kabar buruk beredar. Para algojo yang pernah menodainya mati satu demi satu dalam keadaan mengenaskan. Sebulan kemudian, Mr. Van Houten sakit tanpa sebab. Tubuhnya seperti habis dicambuk tak kasat mata, dan ia pun menyusul. Sejak saat itu, rumah 202 menjadi tempat yang dihindari lelaki. Meta mendengarkan penuturan Kumbara dengan wajah tegang. Ia menatap pamannya, lirih, memohon agar ada cara menyelamatkan pria itu. Kumbara bertanya seberapa besar perasaannya pada Franz. Meta mengaku jujur. Ia menyayanginya. Sejak pertama melihat tatapan teduh itu di teras rumah tua, Kumbara menarik napas. Dari pertapaannya, sumber kutukan selalu kembali ke ranjang utama tempat sumpah itu terucap. Ada jalan, tapi berat. Meta menelan ludah, siap menjalani apapun yang perlu. Asal Franz selamat. Yang memutus kutukan adalah ketulusan. Diperlukan sumpah pengganti di atas ranjang itu, sumpah seorang perempuan yang mencintai. Disertai pengorbanan kecil setetes darah di kayu ranjang dan doa pemutus hasrat yang menjerat. Meta diam lama, menimbang malu, takut, dan cinta. Baik, malam sebelumnya, Franz berusaha menenangkan Kayla yang berdiri di balik jendela lantai atas, menatap pekarangan gelap dengan mata merah oleh amarah. Franz mencoba merengkuhnya, membisikkan kata-kata yang menurunkan gelombang di dadanya. Namun Kayla tetap kaku. Napasnya berat, angin menelusup dari celah ventilasi, membuat tirai menari. Franz membalikkan tubuh Kayla, mendekatkan keningnya, mencuri satu kecupan untuk menahan badai. Kayla menutup mata, berusaha menahan diri. Aku tidak suka ada yang menggoda lelakiku. Suaranya serak. Aku ada di sini, jawab Franz pelan. Tatapan saling bertemu. Napas beradu, dan malah merunduk. Pintu kamar tertutup. Yang terdengar hanya tarikan napas yang rapat dan detak jam yang melambat. Franz memperlakukannya seperti sesuatu yang rapuh namun tidak boleh lepas. Sementara Kayla membalas dengan kelembutan yang mendebarkan sekaligus getir. Seperti seseorang yang merayakan kebahagiaan yang ia tahu akan dibayar mahal. Ketika semuanya mencapai ujung, Franz merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya seolah ditarik, tenaganya hanyut menyusuri arus yang tak berhenti-henti. Kegelapan menyapu, dan ia tumbang. Kayla berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih muda, mata lebih bening, kulit bercahaya. Pintu kamar berderit, diambang, melayang sosok gelap besar, dingin, tanpa wajah. Bagaimana? Tanya Kayla. Sudah, jawabnya pendek. Kayla mengibaskan tangan. Angin menutup pintu dan mengembalikan sunyi. Ia menatap Franz yang terbaring pucat. Meta dan Kumbara berdiri di depan pintu rumah ke-202. Berkali-kali Meta mengetuk, tak ada sahutan. Nomor Franz tak aktif. Dada Meta makin sesak. Kumbara mengerling, menyuruh Meta mengambil kunci cadangan. Langkah mereka sunyi menyusuri koridor. Kumbara mengangkat telapak tangan, bibirnya komat kamit. Suara gebrakan terdengar dari lantai atas. Pintu kamar utama terpental terbuka. Apa yang dilihatnya membuat lututnya lemas. Franz, hampir tak dikenali. Kurus, pucat, dan dingin. Meta menyelimuti. Tangannya gemetar. Tolong bertahan. Mas, bisiknya, di meja. Semangkuk bubur merah kental yang tak beraroma. Franz, diambang sadar. Menunjuknya lemah. Kumbara menimbang sejenak, mengangguk. Suapi, sekarang. Sendok pertama menuruni tenggorokan. Perlahan, warna kembali ke pipi Franz. Sendok berikutnya, dan tenaga menetes lagi ke ruas-ruas jari. Meta menahan air mata, terus menyuapi sambil berbisik syukur. Hingga mangkuk kosong. Franz sudah bisa duduk dan menarik napas panjang. Bagaimana kamu bisa datang? Tanyanya parau. Aku janji akan datang. Ingat, Meta tersenyum. Meski matanya basah. Franz ikut tersenyum malu ketika sadar masih berselimut. Maaf, celetuknya. Meta tertawa kecil, pipinya merona. Di ruang tamu,
Franz mendengar seluruh cerita. Kayla, sumpah masa lalu, ranjang yang menyimpan dendam, dan jalan satu-satunya memutus belenggu. Memori semalam menepuk pundaknya. Rasa tubuhnya dihisap sampai hampa. Bubur merah yang mengembalikan nyawa. Logika pun menyerah. Ia menatap Meta. Menatap Kumbara. Apa yang harus kulakukan? Meta menatap Franz cemas. Kumbara menyentuh bahunya. Mengangguk. Di parkiran, Franz duduk di bangku semen. Menatap kosong. Meta duduk di samping. Tidak berkata apa-apa. Hanya menjadi kehadiran yang hangat. Kalau aku tidak memutus ini, akan ada korban lagi. Kata Franz akhirnya. Kumbara mengangguk. Malam ini juga, ucapnya. Meta menatap ranah batinnya sendiri. Ragu yang tadi masih bersarang kini mulai luruh. Ia sudah memutuskan. Cinta harus punya bentuk yang berani. Sore merangkak. Mereka kembali ke rumah ke-202. Kumbara menyiapkan beberapa benda sederhana. Semangkuk air, kain putih kecil, sepotong jarum bersih, dan doa yang telah lama terjaga di buku tua keluarga. Ranjang utama dibersihkan. Spray diganti. Jendela-jendela ditutup. Lampu diredupkan. Rumah seperti menahan napas. Kumbara berdiri di ambang kamar. Tidak masuk. Mulai saat ini, hanya kalian berdua di ruang ini. Aku akan menjaga dari luar. Ia menatap Franz dan Meta bergantian. Ingat, ini bukan upacara syahwat. Ini sumpah. Yang diletakkan adalah cinta, bukan tubuh. Yang diucapkan adalah penolakan terhadap hasrat gelap yang memakan jiwa. Meta mengangguk. Franz menarik napas panjang. Meta duduk di tepi ranjang. Franz di depannya. Berlutut. Menatap dengan mata yang kali ini jujur dan gentar sekaligus. Meta mengambil jarum. Menyentuh ujung jarinya. Menusuk ringan. Setetes merah muncul. Ia menyentuh kayu ranjang di sisi kepala. Membiarkan setetes itu menyerap ke serat tua. Dengan ini, ucap Meta pelan. Aku bernazar memutus rantai dendam di rumah ini. Kupersembahkan cinta yang tidak meminta balas. Hanya ingin menyelamatkan. Franz menunduk, meletakkan telapak tangan di kayu yang sama. Aku melepaskan hasrat yang menjeratku. Aku memilih hidup. Dari cermin sudut kamar, Kayla tampak berdiri. Mengenakan gaun merahnya. Wajahnya cantik sekaligus letih. Ia memandang Meta. Memandang Franz. Memandang tetes kecil yang meresap ke kayu. Pada detik itu, tidak ada jeritan. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan seorang perempuan yang pernah patah hati berkali-kali. Kau memilihnya ketimbang aku. Bisiknya pada Franz. Aku memilih hidup. Jawab Franz. Suaranya tak bergetar. Kayla melangkah ke arah ranjang. Angin mengikuti gaunnya. Meta menahan napas. Namun tidak surut. Ia menggenggam tangan Franz. Hangatnya menenangkan. Kayla berhenti di sisi kayu yang bertanda titik merah itu. Ia menunduk, menutup mata. Seakan mencium anyir masa silamnya sendiri. Kumbara di luar ambang mengacungkan telapak dan berdoa. Udara di koridor seperti mengeras. Bayang itu terpental. Membubung ke langit-langit. Lulu dalam gelap. Di dalam kamar, Kayla memandang untuk terakhir kali. Aku pulang, bisiknya. Ia melangkah mundur ke cermin. Sosoknya memudar. Lalu lenyap seperti kabut yang dijemur matahari. Rumah menghela napas panjang. Franz menatap Meta. Masih menggenggam tangannya. Terima kasih, katanya. Meta mengusap air mata dan tertawa kecil. Antara lega dan gugup. Kita belum selesai, sahut Kumbara dari ambang. Suaranya lembut. Kutukan tua seperti ini suka menyisakan simpul-simpul. Kita harus menutup semuanya. Mulai besok, rumah ini harus hidup seperti rumah yang wajar. Suara tawa. Aroma masakan. Doa pagi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menempati rumah 202, Franz tidur tanpa mimpi buruk. Di luar, angin masih lewat. Tapi tidak lagi menyalakan tirai. Jam tua berdetak biasa. Dan di dalam cermin kamar, jika seseorang memperhatikan baik-baik, akan tampak sekelebat gaun merah melewati bingkai, berhenti sejenak, lalu menghilang seperti seseorang yang akhirnya berhasil menutup pintu dari sisi lain.